Para peternak di tanah air harus menelan pil pahit akibat meluasnya penyakit mulut dan kuku pada ternak, terutama pada sapi. Menurut data Kementerian Pertanian, dalam 1 bulan penyakit ini meluas ke 16 provinsi tanah air dan 20.000 lebih ternak terjangkit PMK. Kasus pertama ditemukan di Gresik, Jawa Timur. Status Indonesia yang bebas PMK sejak 32 tahun lalu harus berakhir. Kondisi ini membuat para peternak mengalami kerugian. Yang terpapar PMK itu sebanyak 86, kan semuanya ada 87. Pertama disembuhkan, terus terpaksa udah berapa hari kan ada yang terlalu parah, saya potong paksa. Itu kerugiannya yang tadinya beli 25 juta paling laku 10 juta, 12 juta. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengaku pemerintah serius dalam menangani kasus ini. Sejumlah langkah telah diambil dalam mengatasi PMK. Saya udah jalan pada semua daerah yang ada. Nah, seperti itu. Oleh karena itu memang ini nggak boleh kita anggap tidak berbahaya. Kami respon totally. Tetapi kalau Bapak lihat, daerah hijau kita masih jauh lebih banyak di daerah merah dan kuning. Sangat besar. Oleh karena itu menghadapi Idul Adha pun, karena kita sudah buat daerah merah, daerah terindikasi, dan daerah green, inilah yang kita akan tetap mainkan untuk menghadapi Idul Adha. Poin saya ada di situ, bahwa kita tangani serius, kita percepat segalanya yang bisa cepat, dan kita akan tangani ini sebaik-baiknya. Anggota Komisi 4 DPR, Deddy Mulyadi, meminta pemerintah mengambil kebijakan yang fundamental dan ekstrim dengan cara memusnahkan hewan ternak yang terjangkit PMK. Namun, pemerintah harus memberi kompensasi kepada para peternak. Nah, untuk itu, agar tidak menjadi problem yang terus-menerus, saya katakan harus ada kebijakan yang fundamental, yang ekstrim. Kalau saya sih cenderung ya, kalau sudah sakit ya musnahkan saja. Kalau dimusnahkan, berarti ada alternatif. Negara memberikan penggantian kepada ternak-ternak dimusnahkan. Karena kalau kalimatnya adalah yang daging ini boleh dikonsumsi, ini tidak boleh dikonsumsi, nggak berlaku bagi rakyat kita, Pak. Atau kalimatnya adalah distribusinya diawasi, nggak berlaku, Pak. Nggak akan ada efektif. Diperlukan keseriusan dan kesungguhan pemerintah dalam menangani hal ini. Bila tidak, kerugian yang diderita semakin besar dan meluas. Selamat malam pemirsa, pasca minyak goreng yang sudah turun, ini yang kemudian menjadi pembahasan, sekarang yang kemudian marak diperbincangkan adalah berkaitan mengenai daging. Nah ini memang munculnya menarik karena jelang Idul Adha yang kurang lebih 1 bulan lagi. Nah tentu ini menjadi isu khusus, mengapa? Karena penyebarannya cepat, sudah ada 16 wilayah yang kemudian terjangkit dari PMK ini sendiri, yang tentu saja ini semakin mengkhawatirkan apabila tidak kemudian segera diatasi, apabila penyebarannya semakin tidak bisa dikoordinir. Nah untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai penyakit mulut kuku meluas, perlukah BLT untuk peternak. Saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber di studio. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Pak Nasrullah. Pak Dirjen, selamat malam. Mungkin boleh digunakan mic-nya untuk bisa menyapa para pemirsa di rumah. Terima kasih. Selamat malam. Pak Dirjen. Sehat Pak Dirjen? Sehat, alhamdulillah. Selamat malam pemirsa di seluruh tanah air. Ini kayaknya Pak Dirjen udah mulai mumet begitu ya, karena antisipasinya penyakitnya sudah mulai meluas. Kemudian anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKS, Pak Slamet. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Slamet. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi Pak Dokter, apa kabar Pak Dokter Hewan? Alhamdulillah sehat. Harus selalu sehat, nanti coba kita tanya karena beliaunya kan dokter hewan. Kemudian ada penasehat Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau, Pak Teguh Budiana. Pak Teguh, selamat malam, apa kabar Selamat Pak malam, Teguh? Mbak. Sehat Pak Teguh? Alhamdulillah. Dan selanjutnya ada Pak Dwi Andreas, ekonomi juga merupakan guru besar IPB. Prof, apa kabar? Selamat malam, Ya, ketemu baik, lagi baik, Prof. Mbak. Sering sekali ketemu Mbak kita ini. Karena ini masalah pangannya ternyata nggak selesai-selesai Prof. Ya udah, berarti saya sering muncul terus ini nanti. Baik, kita ke peternak dulu ya Prof. Ya, Pak Teguh, ini menarik Pak Teguh karena ternyata perluasannya cepat. Dari yang awalnya dari Gresik ternyata sekarang sudah ada 16 wilayah yang terjangkit dan dimungkinkan bisa terus meluas. Nah peternak sampai sejauh ini laporannya bagaimana? Jadi kalau kita melihat wabah ini, saya ini menyatakan bahwa ini adalah suatu tragedi. Betul-betul tragedi atau musibah.
Karena semua tahu bahwa PMK atau penyakit mulut dan kuku ini itu adalah penyakit yang sangat berbahaya. Saya kira Pak Dirjen tahu bahwa OIE atau Badan Kesehatan Hewan Dunia itu menempatkan PMK ini di list A nomor 1 dimanapun. Jadi dan kita itu sudah, ya kami dari peternak itu sebenarnya sudah jauh hari sangat-sangat mengkhawatirkan. Karena kami mengamati ya, kok kelihatannya pemerintah ini kok mau melonggarkan, ya kan? Memang hak pemerintah untuk mengatur masuknya produk atau hewan dari luar. Tetapi kami kan dari anggota masyarakat ini kan punya social control. Ya. Dan menurut kami ini juga terjadinya wabah ini terus terang aja ini adalah tanggung jawab pemerintah. Ini wabah sebenarnya kita sudah tidak pernah alami selama puluhan tahun. Tetapi pada akhirnya wabah ini kembali muncul. Nah, dari peternak bagaimana kemudian identifikasi awal penyebab merebaknya wabah ini? Sampai hari ini kami menunggu, ini sama kemarin di DPR, pernyataan resmi dari pemerintah asal muasal PMK ini. Dan sampai hari ini, nah nanti Dirjen yang bisa menjawab, itu enggak ada statement. Saya hanya baca dari Pak Nasrullah punya apa itu bahwa itu disebabkan oleh masuknya kambing dari Malaysia. Wah ini kambing hitam menurut saya ini. Enggak. Pemerintah harus secara jelas menyampaikan kepada masyarakat, terutama masyarakat peternak ya, sebenarnya asal muasalnya dari mana. Nggak bisa itu, ini tanggung jawab pemerintah loh. Dan ini tanggung jawab bukan hanya moral, tapi dari aspek-aspek lain. Ya, karena yang dirugikan itu peternak. Nanti kita akan bicara ya, bahwa berapa kerugian yang mungkin timbul, potensi kerugian yang timbul besar sekali Mbak Brigita. Oleh karena itu pertanyaan tadi saya katakan dari mana? Inilah yang kita tunggu-tunggu. Saya kira bukan kami saja. Saya mengikuti kemarin raker Mentan dengan DPR Komisi 4, itu dengan tegas Ketua Komisi Pak Sudin tanya itu. Dan itu sampai hari ini belum ada jawaban. Padahal kan sudah berjalan April, Mei. Bahwa sebenarnya apa? Apa betul itu disampaikan oleh kambing yang diimpor atau ada sebab lain? Oke, di sini mumpung ada Pak Dirjen. Pak Dirjen ini langsung konfirmasi ke Pak Dirjen aja deh supaya tidak ada dusta di antara kita. Pak Dirjen, kalau dari identifikasi Kementerian Pertanian silakan Pak Dirjen. Saat ini memang lagi proses-proses langkah-langkah untuk mengidentifikasi ya semacam menginvestigasi lah hal itu. Tentunya kan kita tidak bisa gegabah menyampaikan ini kalau tidak ada evidensi yang kuat. Iya. Sehingga karena ini bisa mempengaruhi segalanya gitu. Bisa kepanikan makin merajalela, makin keras, makin itu. Nah, kami dari pemerintah saat ini adalah konsentrasi kepada bagaimana penanganan awal ini. Itu yang utama dulu. Ya. Masalah dari mana pasti akan kita nanti tahu semua. Tapi untuk itu saat ini tidak ada saja informasi-informasi yang lain. Peternak itu sudah mulai panik. Ada panic selling, kemudian ada pihak-pihak pedagang yang memanfaatkan kesempatan itu. Ini semua yang kita jaga dulu agar peternak itu tenang, lalu kita melakukan langkah-langkah awal untuk bagaimana paling tidak meringankan, mengidentifikasi wilayah-wilayah yang mana, tindakan-tindakan yang kita lakukan. Nah ini yang terpenting dulu. Dan saatnya sekarang kami mengajak untuk kita semua bersama-sama kompak untuk bagaimana memulai dulu ini. Dan masalah di mana masuknya pasti juga akan ketahuan nantinya. Dan itu pasti kita lakukan. Karena kalau kita tidak tahu juga kan gimana mau mencegahnya nanti. Ya. Nah cuma saat ini momentum yang harus kita lakukan bersama-sama adalah bagaimana menyikapi kasus ini. Karena ini kan baru kasus awal nih. Sudah hampir kurang lebih hampir sebulan lah. Gitu. Nah itu yang perlu dulu sehingga masyarakat atau khususnya peternak kita bisa lebih tenang. Apalagi mau menghadapi Idul Adha seperti itu. Begitu, saya kira demikian. Ini ada yang menarik karena pergerakannya begitu cepat. Nah karena di sini juga ada dokter hewan yang ada di Komisi 4 dari hasil evaluasi awal ketika kemarin RDP dengan Mentan. Apa kemudian catatan dari Komisi 4 Pak Dokter? Ya,
Jadi catatan dari Komisi 4 pertama kita juga mengingatkan kepada pemerintah bahwa ini catatan yang harus betul-betul menjadi cambuk untuk segera menyelesaikan. Karena apa? Keberhasilan pemerintah zaman dulu Pak Harto ketika kita kuliah adalah keluarnya Indonesia gitu Prof ya. Keluarnya Indonesia dari masuk negara bebas PMK. Di pemerintahan sekarang justru yang sudah bebas masuk lagi. Ada apa ini? Ini yang kemudian memang perlu nanti diselesaikan. Saya juga sependapat dengan Pak Dirjen, langkah pendek selesaikan ini karena juga momennya momen Idul Adha, tetapi kemudian juga tidak menutup kemudian bagaimana ini bisa terjadi. Harus dikoreksi semua, bagaimana ini bisa masuk kembali. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Prestasi yang kemudian harus dicatat. Makanya kemarin kepada Pak Menteri ketika Raker saya sampaikan bahwa ini akan terukir di sejarah kalau kemudian pemerintahan saat ini tidak bisa menyelesaikan dalam waktu cepat karena sekian puluh tahun keluar dari negara bebas PMK, hari ini masuk dalam pemerintahan ini. Ini saya pikir menjadi cambuk yang kemudian harus segera bisa menyelesaikan kondisi ini. Karena sudah terlalu lama, sepertinya orang sudah banyak lupa. Apa dampaknya ketika penyakit ini kemudian terjangkit di satwa, Pak Dokter? Kalau menurut saya tidak lupa tetapi lebih kepada sembrono dari pemerintah. Saya katakan sembrono kenapa? Ya cara berpikirnya hanya sekedar ekonomi, bagaimana kemudian terlepas dari belum dideteksi dari mana usul-usul ini, tapi di awal saya masuk Komisi 4 sudah saya ingatkan bahwa kalau kemudian pemerintah membuka keran impor baik maupun hewan maupun daging dari negara yang memang itu adalah tidak bebas PMK, sudah saya ingatkan waktu itu. Jangan kemudian memudahkan berubah menjadi zona sebagai dasar kemudian impor, tetapi kita kembali ke dasar awal. Nah, ini dari awal sudah saya ingatkan, ketika potensi yang sudah ditutup dibuka lagi, saya pikir ini adalah sebuah kesembronoan untuk kemudian memasukkan secara ketidaksengajaan. Jadi bukan lupa, saya pikir ini sembrono yang harus kemudian dibayar mahal oleh para peternak kita, seperti itu. Ini apa benar memang karena wilayah-wilayah yang dalam tanda petik zona merah untuk impor kemudian masuk dalam list wilayah yang bisa diimpor menjadi salah satu variabel yang menyebabkan masuknya PMK kembali di Indonesia? Pak Dwi Andreas mesti jawab, dan apa dampaknya apabila ini terus meluas, nanti juga akan dibahas oleh Pak Teguh, termasuk juga strategi awal dari Kementan sesaat lagi. Tetap bersama kami. Prof, nah silahkan catatannya langsung Prof. Iya, terkait dari mana asal-usulnya ya, kenapa kok kita sudah bertahan sedemikian rupa selama 32 tahun, bisa dibayangkan. Kita bebas penyakit mulut dan kuku dan tiba-tiba muncul saat ini. Kalau kita flashback ke belakang Mbak, ini terkait dengan undang-undang. Sehingga kalau kesalahan mau kita tujukan, salahnya ya salah Senayan kan ya, kan itu kan ya. Tahun ketika Undang-Undang nomor 41 tahun 2014 disahkan. Nah, di situ tertulis dengan jelas di pasal 6 ya, nanti dilarang Mas Teguh, itu tertulis dengan jelas bahwa kita bisa mengimpor daging ataupun hewan ataupun ternak berdasarkan dua, satu country base dan yang kedua zona base. Jadi boleh dua-duanya seperti itu. Nah, oke lah itu sudah terjadi ya. Dalam arti lalu bagaimana terjadinya ya sudah barang tentu kita ingat tahun 2021 kemarin impor daging kita yang terbesar dari dua sumber. Satu Australia dan kedua India. Iya, benar. Kan, jadi itu, dan saya curiga dan nanti mungkin akan kita buktikan, saya curiga ini bisa berasal dari India. Kenapa saya menyatakan seperti itu? Namanya virus Mbak, kita harus ingat itu sama saja dengan COVID. Virus PMK ini adalah aptovirus. Aptovirus ini tingkat penyebarannya justru lebih tinggi dibanding COVID. Karena apa? Aptovirus ini bisa menyebar airborne. Dan dari hasil penelitian jadi dia di negara maju, ya, bisa kemana-mana sebenarnya. Dan itu Mbak, itu bisa sampai 60 km. Jadi saya ingatkan ke teman-teman di pemerintah, hati-hati dengan pernyataan bahwa sebagian besar masih zona hijau. Hati-hati dengan pernyataan itu. Kalau itu kemudian kita terlena, nanti merah semua seluruh wilayah di Indonesia dengan cepat.
Oke. Karena kan ini baru saja, April itu kan baru saja kan. Karena apa? Gini Mbak, ini saya ingin cerita karakter dari aptovirus ini ya. Dia itu virus RNA, jadi hampir sama dengan si COVID. Tapi dia ketahanannya itu lebih tinggi dibanding COVID. Dia kalau COVID nggak bisa airborne kan ya, dia bisa tersebar melalui aerosol. Kalau ini airborne bisa dibayangkan kan. Lalu yang kedua, dia relatif tahan terhadap suhu tinggi. Dia mampu tumbuh sampai 50 jadi itu dia nggak mati. bahagia dong di Indonesia karena suhunya tinggi. Iya nggak gitu Mbak. Jadi di atas 50 dia mati. Tapi kalau dia ada di daging, di susu, itu tahan sampai 70 derajat Celcius. Untuk itu mengapa terkait dengan kasus PMK ini, kalau susu diproduksi dari sapi yang terkena PMK, itu proses pasteurisasi tidak akan jalan. Pasteurisasi kan di suhu 70 derajat Celcius kan, sehingga harus UHT. Lalu hal yang lain yang ingin saya sampaikan juga terkait dengan ini, karena dia airborne disease ya, dia bisa tersebar melalui airborne, sehingga kita harus ekstra hati-hati terkait dengan si PMK ini. Ini yang harus jadi kewaspadaan kita, dan jadikan ini sebagai sebuah, tadi Mas Teguh sampaikan, tragedi nasional. Sebab kalau enggak gitu kita terlena, selesai sudah. Iya. Kecepatan penyebarannya sungguh luar biasa. Secepat itu ya Pak Dokter? Betul, iya. Ini kalau dengan kondisi yang sekarang sudah 16 wilayah terinfeksi, kalau dari sisi Pak Dokter? Ini akan terus meluas, jadi tidak akan bisa dibendung dari percepatan saja. Ya, jadi yang awalnya hanya 2-3 provinsi sekarang sudah 15. 15 dari 33 itu secara persentase 16. 16 dari 33 itu secara persentase sudah tinggi. Sudah lebih separuh. Iya. Cuma saya komentar sedikit nih. Saya tadi Profesor Senayan juga ikut andil karena ini buatan berdua gitu ya. Jadi buatan berdua. Hasil perbuatan. Cuma tapi tahunnya 2014. Ya. Ada satu hal lagi yang memang harus menjadi perhatian kita adalah karantina. Ini, karena benteng terakhir, kalau kita dulunya tidak ada, kemudian sekarang ada, pasti ada sesuatu yang masuk dari luar. Benar. Dan benteng terakhir kita adalah karantina, Prof. Ini yang kemudian harus kita catat. Dulu pintunya. Iya, nah sekarang bagaimana tentang karantina itu? Dia diperankan nggak kemudian untuk melibat dalam mengambil kebijakan, peran dia di mana? Dia sangat dilemahkan atau bagaimana yang mungkin nanti perlu kita diskusikan. Sudah ada komunikasi Pak untuk karantina dan lain-lain Pak Dirjen? Ya, langkah-langkah itu semua kita sudah lakukan. Dan malah kita sudah membuat beberapa surat edaran terkait dengan pengaturan lalu lintas. Baik itu ditangani langsung oleh karantina dan juga tentunya pemerintah daerah setempat. Jadi saat ini pemerintah daerah sudah mulai mengaktifkan kembali checkpoint yang ada. Nah tentunya ini kami terus melakukan koordinasi yang intens dengan pemerintah daerah. Jadi setiap 3 hari sekali kami itu melakukan rapat koordinasi untuk melihat kondisi-kondisi itu, apa yang perlu intervensi pusat, apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Sehingga benar-benar ini ya kata Pak Teguh tadi harus memang keroyokan ini bersama-sama untuk kita melakukan hal-hal itu. Tapi hanya masalahnya ada sapi ini banyak yang tidak bergejala, itu yang harus jadi perhatian. Oh sekarang sudah bermutasi? Dalam arti gini Mbak, ketika sapi ini terkena kan virus PMK tersebut, boleh jadi dia tidak sakit. Sama saja ketika kita kena COVID kemarin kan ya. Dan dia menjadi penyebar. Dan itu kapasitas menyebarnya itu bisa sampai 6 bulan Mbak. Dia menyebarkan itu. Jadi hanya Pak, sekedar ini repot kalau udah ada yang nggak bergejala ini kan jadi semakin repot identifikasi checkpointnya. Untuk itu mengapa penyebaran si virus ini begitu cepat? Karena salah satu persoalannya di sana. Dan oleh organisasi kesehatan dunia, kesehatan hewan dunia, virus ini tadi Mas Teguh sudah sampaikan itu the most difficult animals diseases to control. Jadi penyakit hewan yang paling sulit dikontrol adalah PMK. Iya, Pak Ini Teguh. kategori internasional. Jadi iya, Pak Teguh. Ya, jadi saya juga mempelajari. Saya mungkin sedikit bukan koreksi, Pak. Enggak Senayan salah sendiri, Pak. Undang-undang adalah produk DPR dan pemerintah. Saya kebetulan, ini kebetulan Mbak Brigita, mengikuti dari awal. Siapa sih yang menginisiatif pertama wacana untuk zona? Emang kita sebegitu kurangnya ya kebutuhan sehingga harus membuka zona itu? Nah begini, sebenarnya ini maaf agak kontroversial ya.
pada saat kita bercita-cita swasembada daging tahun 2010, kenapa justru kita membuka peluang-peluang dengan zona itu? Ya. Kita nggak ngerti lah, yang bisa tahu ya pemerintah kan. Waktu itu belum ada Pak Slamet. Oh belum, Pak Slamet belum masuk. Saya tahu persis. Pelaku sejarahnya bukan Pak Slamet. Karena kami ini saking seringnya RDPU dengan Komisi 4 menyampaikan kepada DPR, please DPR tolong cegah. Karena jangan sampai kita ini mengulum peluru berbalut gula. Enak di awal, manis. Habis gulanya tinggal pelurunya jeblok. Kami sudah warning. Ini sangat riskan. Karena apa? Tahun 2008, Kementerian Pertanian itu sudah membentuk TARI, Tim Analisis Risiko Independen. Sudah warning, kalau mau buka zona 4 hal. Pertama, yang harus diingat, kita belum punya sistem kesehatan hewan yang bagus. Dari pusat tidak bisa langsung. Kedua, kita ini enggak punya dana tanggap darurat. Ketiga, kita tidak dilengkapi dengan berbagai sarana untuk bisa secara cepat mendetek adanya PMK ini. Juga sarana-sarana yang lain. SDM kita juga belum siap. Jadi waktu itu tim TARI ini sudah mengingatkan pada pemerintah, tapi diabaikan. Yang gitu ya. Jadi ini saya kebetulan tahu, kemudian itu tetap masuk di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009. Kami tidak punya pilihan, kami bawa ke Mahkamah Konstitusi. Waktu itu ketuanya masih Pak Mahfud MD. Pada tanggal 10 Agustus tahun 2010 keluar keputusan bahwa kita harus country base. Zona base itu melanggar Undang-Undang Dasar 45. Loh ini Pak Mahfud ya yang ketuanya. 5 tahun kemudian muncul lagi. Itu Undang-Undang 41 2014 itu ditandatangani Pak SBY 3 hari sebelum beliau turun sebagai presiden. Ternyata ketentuan frasa yang dibatalkan oleh MK itu masuk lagi. Dari mana itu barang bisa masuk? Makanya saya katakan, kata orang keputusan MK itu final and binding. Tapi nyatanya kok bisa masuk. Tapi dari apa yang tadi sudah disampaikan strategi awal untuk bisa mengurangi penyebaran, karena tadi kan airborne disampaikan, apakah sudah? Ya kita sudah sampaikan, waktu itu kami ke MK juga kami jelaskan betapa bahayanya PMK ini. Dengan DPR, kami komplit ya, dokumen kami itu komplit. Ini maaf ya, sampai kami itu cerita kepada, saya ada surat kami, pengantar, kebetulan saya ketuanya ya, ketua untuk yang menyampaikan sebuah forum pada anggota DPR. Bapak-bapak sekalian mohon diperhatikan, di Sudirman itu ada yang namanya patung-patung pahlawan. Tapi jangan sampai kami membawa patung orang yang membuat kebijakan sehingga PMK masuk Indonesia. Gitu. Loh, artinya kami mengingatkan betul, jangan sampai bikinkan patung orang yang menyebabkan PMK masuk lagi ke Indonesia. Itu saya sampaikan, itu terdokumentasi ya. Cuman kalau untuk infrastruktur yang tadi sudah disampaikan, checkpoint, kemudian dan lain-lain, ini sudah sebenarnya efektif? Kalau tadi disampaikan Pak Dirjen sudah betul. Kita sekarang melihat bahwa PMK adalah suatu kenyataan, tragedi. Harus kita berantas, kita harus cegah apapun langkah-langkah kita. Dan bahwa tadi disampaikan nanti tetapi tanggung jawab pemerintah untuk menjelaskan asal muasal itu tetap. Kenapa? Kita jangan sampai terjadi lagi kasus PMK seperti ini. Saya enggak tahu, mungkin Pak Dirjen yakin 5 tahun selesai. Kita 100 tahun kok dulu tuh untuk bisa bebas PMK kok. Implikasinya ini saya kira forum bisnis ya, jadi saya kira nanti kita harus bahas pula implikasinya. Itu enggak ringan itu. Implikasinya tidak ringan, karena tadi ketika off-air disampaikan yang banyak terjangkit justru malah yang anak-anak yang nantinya bisa jadi besar dan begitu cepat menyebar karena tingkat mortalitasnya tinggi. Nah, bagaimana mengantisipasinya dan apakah dengan vaksinasi yang rencananya ini akan digalakan ataupun penetapan sebagai wabah ini bisa jadi salah satu solusi? Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami. Ada 4 ini, satu kandang itu ada 4 ekor sapi. Tapi
Sekarang udah mulai membaik, tapi kaki luka-luka yang di kaki itu masih dengkelang-dengkelang gitu loh. Kalau dipotong ya nggak dapat untung lah, rugi ya. Ya banyak penurunan. Kalau sapi yang udah rusak-rusak kayak gini ya belinya 40, dijual 35. Yang kena 5, dijual 2, dijual rugi. 1 ekor harganya 29, 1 ekor. Ada yang 30. Kalau kemarin dijual berapa? Dijual 23. Semua mengalami kerugian. Kerugiannya hampir 40. Enggak dijual. Laku berapa kok? 10 juta. Kalau dibandingkan harga sesungguhnya gimana? Ya 25. Kalau sesungguhnya kalau waras ngoten. 25. Parah sekali. Ruginya sampai berapa Pak kalau Ya jutaan. Ada kalau yang dijual ya sampai jutaan. Jauh dari harga sebenarnya. Iya, ruginya banyak, bisa sampai turun lebih dari 50%. Laporan kerugiannya sudah banyak. Ya, saya kira harusnya pemerintah. Kami sebenarnya sudah menyampaikan pada pemerintah perlu segera dibentuk Satgas Nasional. Karena ini masalah tidak bisa hanya diselesaikan oleh Kementerian Pertanian. Kita lihat korban. Tadi kalau kita dengar ya, petani. Kami terus terang aja kepentingan kami juga termasuk membela para petani. Kalau tadi Pak Slamet mengatakan ini kesembronoan dari pemerintah, maka pemerintah harus membayar kesembronoan ini. Jangan sampai petani-petani kecil itu, itu kerugiannya dia itu memelihara dapat untung apa sih? Hanya 2 ekor dia gede. Nah, oleh karena itu dalam hal ini kerugian itu kemudian harus diinventarisir. Dan pemerintah harus dengan segala konsekuensi memberikan kompensasi kepada peternak. Oke. Itu aja. Sebelum nanti kita konfirmasi ke Pak Dirjen, Pak Andreas juga. Ya, hampir sama Mbak. Di sini saya mewakili sedulur-sedulur tani ya. Kami tergabung di Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia. Kami ada di 20 provinsi saat ini, di 90 kabupaten. Kami juga mengikuti apa yang terjadi sekarang di PMK. Karena biasanya petani itu juga punya ternak, walaupun 1 ataupun 2. Barusan saja kemarin ada yang lapor, kena di sapi dia kan. Sapi barusan beli 18 juta. Lalu karena terkena PMK dijual hanya 5 juta, dia sudah rugi belasan juta. Barusan tadi juga ada yang lapor kan, kambingnya baru beranak, ibunya mati. Jadi anaknya terlantar dan anaknya ya pasti almarhum juga akhirnya kan. Dalam arti ini kerugian yang diderita oleh petani-petani kami ini juga cukup besar. Petani yang terkena ini kerugiannya bisa belasan juta Mbak. Dan kami minta hitung kira-kira berapa persen yang terkena di Jawa Timur. Itu potensi terkenanya itu antara 5-10% saat ini. Itu sangat tinggi. Kalau kita hitung, kita rupiahkan luar biasa besar itu angkanya. Jadi untuk itu mohon betul, ini kami mewakili sedulur-sedulur tani, mohon betul pemerintah turun tangan. Kan ya, terkait dengan ini untuk mengganti kerugian yang dialami petani. Coba kita tanya Pak Dirjen, apakah ada kemudian skenario penggantian dan lain-lain itu Pak Dirjen? Ya. Jadi langkah-langkah yang kita ambil, jadi pemerintah ini sangat serius. Sangat serius. Karena kita tahu dan kita pahami semua bahwa PMK itu memang penyakit hewan yang paling ditakuti di dunia. Nah, dengan kondisi ini sejak dari laporan awal di menjelang Idul Fitri kemarin, itu tim beserta dengan seluruh obat dan lain sebagainya telah kita turunkan. Paling tidak itu adalah memulai untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan-lonjakan yang terlalu signifikan. Dan kami terus melakukan itu sampai hari ini. Dan alhamdulillah secara nyata, memang sih tadi 16 provinsi ya. Tapi jangan dikategorikan 35 provinsi, 16 yang kena. Satu provinsi itu bukan semua satu kabupatennya, enggak. Di kabupaten pun hanya 1 atau 2 kecamatan yang kena di situ beberapa. Cuma Jawa Timur saja yang agak baik karena memang kan populasi terbanyak ada di Jawa Timur. Sehingga ya Jawa Barat sudah hampir semua. Ya, tetapi kan kita harus melihat bahwa kalau kita mendramatisir data seperti itu kan bisa terjadi kepanikan lagi nih orang gitu. Itu yang harus kita jaga sekarang. Agar semua khususnya stakeholders kita, peternak kita itu lebih tenang. Di TV kita lihat baru tadi wawancarai.
kemungkinan besar sapi-sapi itu masih sehat. Karena ditakutin oleh pedagang, dia panic selling. Dan mata kepala saya sendiri melihat di NTB. Ada 11 ekor yang akan dibeli. Sudah diangkut 6 ekor, tinggal 5 ekor. Untung kita datang. Nah, semua ini kan perlu kebersamaan. Dan jika ada pihak-pihak yang ya tanda kutip lah memberikan sesuatu yang kurang nyaman, itu tentunya akan berpengaruh kepada khususnya peternak kita. Kita tahu semuanya tradisional, pengetahuannya kurang, tiba-tiba ada begitu, udah panic selling dan segala macam. Dan ini adalah momen-momen orang-orang yang mengambil kesempatan untuk melakukan hal-hal itu. Nah, ayo kita sama-sama lindungi peternak kita. Iya. Nah, seperti itu. Nah, sedikit Mbak saya laporkan bahwa dari treatment yang dilakukan obat itu ini data resmi. Itu sudah 31% lebih yang terjadi kesembuhan. Bukan berarti virusnya hilang ya. Kesembuhan dan bisa beraktivitas seperti biasa ternaknya. Yang kesembuhan itu kami langsung lakukan lagi pengecekan untuk mengetahui apakah virus itu masih bertahan atau seperti apa. Walaupun secara teori memang banyak mengatakan bahwa ada yang bertahan 2 tahun, ada yang langsung hilang dan sebagainya. Iya, ada yang 6 bulan seperti itu. Dan kematian itu dari 20 ribuan yang terpositif itu sekitar 0,7%. Nah, langkah-langkah ini kan ada menuju ke perbaikan gitu. Paling tidak ini adalah harapan kita untuk menenangkan agar kita juga pemerintah dan seluruh stakeholders peternakan bisa bekerja dengan baik. Tapi kalau pada panik begitu kan juga bingung seperti apa. Nah, tentunya langkah-langkah ini pemerintah pasti melakukan. Kita butuh supporting dari benar bahwa pemerintah tidak bisa sendiri, Kementan tidak bisa sendiri. Dan Satgas Nasional telah kita bentuk, kemudian ada posko nasional atau krisis center sampai dengan provinsi dan kabupaten. Inilah bagian-bagian yang kita lakukan untuk bagaimana meminimalisir kondisi itu, dan kalau kita kompak saya kira Pak Teguh kita bisa selesaikan bersama persoalan. Pak Dokter, seberapa efektif kemudian misalnya menggunakan obat tadi kan sudah sampai 30% kesembuhannya. Apakah dimungkinkan juga ketika vaksin dan lain-lain ini juga menjadi solusi? Oh iya, jadi kalau dari sisi supporting ya, jadi ini kan virus ya, virus itu obatnya bukan hanya satu, vaksin. Kalau kemudian diberikan mau herbal, mau vitamin itu hanya lebih kepada mempertahankan kondisinya supaya tidak memperlambat perkembangan dari virus itu. Tidak terjadi ngedrop, jadi seperti itu, menurunkan simptomatisnya. Nah, cuma saya gini Mbak, saya juga jadi terus kita bukan mendramatisir ini, tetapi justru ini kita memberikan dorongan, warning kepada pemerintah supaya ini loh yang terjadi harus serius. Pertama, yang kedua justru keseriusan kami ingin bahwa secara teoritis menurut disiplin ilmu yang saya pelajari, mungkin nanti profesor juga bisa menambahkan, ini harus stamping out, harus dilakukan eradikasi, pemusnahan. Cuma konsekuensinya dari pemusnahan ini adalah anggaran. Kita harus pikirkan rakyat-rakyat, petani-petani, peternak-peternak rakyat itu yang jumlahnya tidak seberapa harus dilakukan skema bagaimana kemudian dia tidak terasa rugi, bahkan harusnya diganti total. Nah, oleh karena itu kemarin dalam kesimpulan rapat kita dengan Raker itu bagaimana ini ditarik menjadi sebuah apakah bencana nasional atau darurat apa, sehingga nanti alur dana yang dibutuhkan untuk penanganan ini tidak normatif sebagaimana perjalanan APBN, karena ini sifatnya adalah darurat. Ini yang justru kami memberikan support dari DPR ini bagaimana ini segera terselesaikan, tidak tergantung dengan alur birokrasi yang pada akhirnya penyakit berjalan terus sementara penanganan tidak berjalan karena tidak adanya dana. Oleh karena itu kemarin dalam kesimpulan rapat didorong untuk menjadi bencana nasional, apakah dalam kondisi darurat sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih efektif. Seperti itu Mbak. Kan efektif Pak? Iya gini, untuk bagaimana cara mengendalikan ini, memang stamping out strategi ini dikenal di dunia untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti ini ya Mbak ya. Ya walaupun kalau untuk khusus untuk PMK ini
belum begitu efektif stamping out strategi. Karena tadi yang saya sampaikan penyebarannya itu macam-macam. Bisa penyebaran karena kontak, bisa karena si peternaknya sendiri megang si A lalu dia pindah megang si B gitu kan. Lalu bisa aerosol dan bisa yang sangat berbahaya adalah airborne. Kan ini kan dia bisa menyebar bahkan dari kajian tapi di temperature ya di wilayah-wilayah yang beriklim sedang ya itu bisa sampai 60 kilo bisa dibayangkan kan penyebarannya. Sehingga stamping out memang satu langkah utama yang harus kita jalankan. Lalu langkah yang lainnya yang sekarang memang sedang dikaji dan diterapkan di banyak negara itu vaksinasi kan ya. Jadi kita bayangkan saja PMK ini sebagai virus COVID itu aja lah. Dalam arti semua pihak harus sadar, harus memiliki sense of crisis. Sebab kalau tidak, nanti yang tadi ditunjukkan sebagian besar hijau, nanti sebagian besar dalam tempo cepat akan menjadi merah. Ini yang ingin kami ingatkan bersama. Jadi itu yang sangat penting kesadaran itu. Lalu yang tadi terkait dengan peternak. Memang saat ini petani kalau kehilangan satu ternak itu sudah luar biasa Mbak. Kerugiannya belasan juta yang kami catat kan yang di jaringan-jaringan tani kami. Jadi pemerintah harus memiliki anggaran bagaimana petani ini tidak dirugikan dengan nanti katakanlah dilakukan stamping out dan lain sebagainya. Jadi penggantian ini harus betul-betul kita pikirkan. Pemerintah harus menyediakan anggaran yang memadai sehingga petani ini tidak rugi menghadapi situasi ini dan dibiarkan sendiri. Itu saya kira yang amat sangat penting Mbak. Itu. Saya bisa tambahkan sedikit ya Mbak Brigita ya. Tahun 2002, Departemen Pertanian, waktu itu departemen ya masih ya Pak ya, itu sudah membuat exercise. Kalau saat itu terjadi outbreak PMK, maka kerugian saat itu sudah dihitung kira-kira 16 miliar. 16 triliun dari segi ternaknya, biaya. Ini saya penting. Oleh karena itu begini, itu sudah di exercise ya. Kalau sekarang tentunya itu lebih besar lagi. Lebih besar inflasinya udah naik berapa banyak. Tapi ada satu hal yang saya amati ya. Sepertinya maksud pemerintah betul menenangkan. Tapi kan ini tidak ada satunya. Nah ini Pak Slamet nih seorang dokter hewan jadi tahu. Bahwa itu kata-kata tenang bisa disembuhkan ini sembuh. That's not the point. Poin kita itu adalah bagaimana mencegah terjadinya betul. Tetapi kalau kemudian bahwa itu bisa disembuhkan seolah kalau sembuh itu selesai. Padahal sembuh itu masih bertahun-tahun virus itu ada di tubuh dan produktivitinya turun. Ya kan? Belum kerugian. Inilah yang sebenarnya harus segera diputuskan oleh pemerintah. Jangan hanya dengan kata penghiburan atau menganggap enteng. PMK itu nggak bisa dianggap enteng. Bukan hanya kita, negara lain pun tidak menganggap enteng. Tapi mungkin nggak sih Pak kalau misalnya itu nanti jadi wabah ataupun dengan skenario stepping out ini akhirnya ada subsidi seperti BLT. Solusi-solusi mulai yang terkecil sampai terbesar itu kami sudah siapkan. Tinggal ini momen-momennya kapan kita harus melakukan ini yang kita harus. Nah seperti tadi kalau ya mungkin misalnya bukan berarti bahwa sembuh dan selesai seperti saya katakan tadi ya mungkin sembuh dari gejala bisa sehat bisa makan tapi mungkin virusnya masih ada seperti itu. Sehingga langkah vaksinasi pun insya Allah kita mulai pada minggu kedua Juni rencananya sudah dimulai. Apa tuh Pak? Vaksinasi. Oh oke. Vaksinasi. Dan itu memang kita memasukkan dulu vaksin dari luar karena memang kan selama ini kita stop nih memproduksi karena kan 23 tahun kita tidak pernah ada kasus. Dan insya Allah di Agustus nanti doakan saja mudah-mudahan vaksin produksi dalam negeri kita yang diproduksi oleh Pusat Veteriner Farma Surabaya bisa kita luncurkan sehingga kita benar-benar ya tidak tergantung vaksin dari luar semua bisa diproduksi. Nah langkah-langkah ini semua kita sudah menyiapkan seperti apa skenarionya tinggal kapan bahwa ada yang sembuh itu kenyataan tetapi apakah itu menjadi sebuah statement statement utama bukan bahwa udah kasih obat aja gak usah vaksin kalau begitu enggak tapi itu adalah merupakan step sekali lagi ini peternak yang kita hadapi. Peternak dengan pengetahuan yang kurang, informasi yang kurang, tiba-tiba kita misalnya menetapkan wabah hari ini bencana nasional, mungkin acara kita malam ini udah ada yang dengar, udah ada yang siap-siap berspekulasi tentang itu. Jadi nanti waktu lebaran haji harganya habis. Iya, jadi ini yang harus dijaga sehingga semua aspek kita bisa jaga.
Ini mungkin perlu pengertian tapi kita semua. Masih gitu. mungkinkah kemudian skenario BLT ataupun memberikan subsidi terhadap yang tadi disampaikan kerugiannya supaya tidak kemudian rugi sedemikian dalam? Sesaat lagi Pak Dirjen akan jawab, tetaplah bersama kami. Jadi apakah mungkin kemudian kalau misalnya tadi dibeli supaya tidak ada kerugian yang semakin dalam terhadap petani, Pak Dirjen, silakan singkat saja. Ya. Seperti kami sampaikan tadi bahwa skenario-skenario telah kita buat. Nah tinggal ini kita harus melihat efek jangka pendek, menengah dan jangka panjangnya. Kemudian seperti apa nanti mengelola kebijakan itu. Ini juga harus ada. Karena kan uang negara tentunya harus kita akuntabel. Nah seperti apa kita mengakuntabelkan di lapangan, ini yang perlu dianukan. Karena ini kan peternak yang mungkin tidak terdata dan bisa saja sapi yang dari sebelah sana nongol lagi yang sebelah sana nanti lagi gitu kan, seperti itu. Nah hal-hal inilah yang menjadi pertimbangan-pertimbangan dan kehati-hatian kami. Tapi intinya bahwa kami serius menangani dan kami mengajak seluruh pihak untuk kita bersama-sama menyelesaikan persoalan PMK di tanah air kita. Kami keinginan pertama, memang masalah pemberantasan atau penyebaran dari PMK itu harus segera dilakukan dengan at all cost, ya, dengan segala itu ya tadi. Kedua, tidak berarti bahwa kesembronoan tadi tidak dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi pemerintah harus tetap menjelaskan asal muasal sebagai pembelajaran kita ke depan. Ketiga yang paling penting. Jangan biarkan peternak rakyat menderita. Mereka wajar dan pantas untuk mendapatkan kompensasi secara proporsional ya dari pemerintah, karena apapun outbreak PMK ini adalah kesalahan, saya terus terang mengatakan kesalahan pemerintah gitu ya. Dan saya lagi mikirkan untuk judicial review yang jilid ketiga. Atas pasal-pasal yang terkait karena dengan ada frasa yang bangkit lagi dari alam kuburnya. Udah tanggung, saya udah jadi review ke 2 kali, ke MA sekalian jilid ketiga ini. Pak Andreas. Iya, hampir sama sebenarnya Mbak. Yang sekarang yang amat sangat penting untuk teman-teman di pemerintahan, jadikan ini sense of crisis harus betul-betul ada di teman-teman di pemerintahan. Karena apa? Karena kita berhadapan dengan virus yang penyebarannya sangat cepat dan seringkali tadi sudah saya sampaikan, ini penyakit yang paling sulit dikontrol di dunia untuk penyakit hewan. Jadi itu. Lalu yang kedua. Katanya kita kalau misalnya tadi masuk dalam daerah yang sudah zona merah, susah ya kalau masuk ke negara lain dalam hal antisipasi dan lain-lain. Iya, sudah barang tentu ini juga akan berpengaruh. Ketika sekarang kita dimasukkan sebagai zona merah, nanti kita datang ke Amerika, ke Eropa dan sebagainya pasti. Dan juga produk-produk Indonesia yang berbasis sapi, misalnya ya susu, itu pasti ditolak nanti. Untuk masuk ke negara yang lainnya. Ini yang perlu diantisipasi juga kan ya. Lalu yang kedua tadi sama persis kalau Mas Teguh bicara tentang peternak, saya bicara untuk petani kecil. Karena petani kecil itu hanya punya 1 sampai 2 ternak. Ketika hilang 1 saja itu sudah luar biasa. Jadi itu sudah 50% harta simpanannya yang biasanya digunakan untuk keperluan-keperluan tertentu. Lalu yang ketiga, sebentar lagi kita menghadapi Idul Adha. Jadi pemerintah harus punya strategi yang benar terkait dengan ini. Karena apa? Karena Idul Adha itu menyebabkan ternak-ternak pada kumpul, kan ya. Nah, kumpul itu sebagaimana COVID kan, itu faktor penyebarannya akan sangat cepat. Dan dari mana nanti kita peroleh ternak-ternak tersebut, kan ya? Nggak mungkin sekarang dari Jawa Timur. Apa kita harus datangkan dari luar Jawa? Kalau didatangkan dari luar Jawa, bagaimana logistiknya? Ini yang harus betul-betul dipikirkan oleh pemerintah. Ya. Jadi 3 hal tersebut yang menjadi concern kami dan ini menjadi semangat kita bersama. Betul Pak Dirjen bahwa ini harus menjadi semangat kita bersama mengatasi ini. Ya, karena sudah terlanjur. Kita tidak lagi bisa ngomong apapun karena ini sudah terlanjur dan mari kita atasi bersama-sama. Itu saja. Selamat Pak Dokter, silakan. Ya. Ini Pak Dokter karena Pak Dokter jadi yang terakhir nih. Ya, dari sisi penyelesaian ya paling tidak gini, sebagai DPR kita sebagai bertanggung jawabkan secara regulasi kami sepakat ya bahwa
rasa-rasanya tidak perlu di judicial review. Nanti kita coba keseriusan pemerintah. Kalau ini dirubah, berarti memang ada keinginan Pak untuk kembali ke country base. Tetapi kalau tidak, sebagai pertanggungjawaban DPR dalam hal ini kami akan mendorong Komisi 4 untuk menggunakan ini menjadi inisiatif DPR untuk merubah undang-undang ini. Saya pikir ini satu tanggung jawab kita untuk itu. Yang kedua, tentunya kita sepakat yang hadir di sini ini harus segera selesai. Ya. Kita tidak ingin mengungkit, tapi ini juga harus kita cari penyebabnya supaya tidak terulang lagi. Jadi dari sisi regulasi sudah, bagaimana penanganannya? Pemerintah harus hadir tanpa anggaran tidak bisa. Sehingga kami akan mendorong bagaimana kemudian Kementerian Pertanian bisa melakukan yang terbaik untuk rakyatnya, untuk peternak kita, untuk petani kita, sehingga dorongan anggaran ini akan mendapatkan satu porsi mudah untuk didapatkan dengan konsekuensi hukum yang tadi saya melihat Pak Dirjen juga harus hati-hati karena konsekuensi hukum dari penggunaan ini kan sangat menimpa kepada jabatan-jabatan konsekuensi. Oleh karena itu ini yang yang harus dipikirkan oleh DPR bahwa ini harus tertangani, anggaran terpenuhi, tetapi secara perjalanan regulasi tidak melanggar sesuatu yang itu. Saya pikir itu Mbak. Jadi ini konstruktif. Terima kasih sekali lagi Pak Slamet, anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKS, kemudian Pak Nasrullah, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Pak Teguh Budiana, Penasihat Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau, dan tentunya Prof. Dwi Andreas, Ekonom Guru Besar IPB. Mudah-mudahan saja ada segera solusi supaya tidak terus-menerus menyebar yang nanti bisa mengakibatkan wabah nasional. Tentu kita tidak berharap demikian, sehingga nanti Idul Adha bisa berlalu dengan baik, sesuai dengan harapan, dan tentunya kebutuhan daging bisa terpenuhi agar masyarakat bisa berlebaran Haji Idul Adha dengan bahagia. Saya Brigita Manora pamit, selamat malam, sampai jumpa.